Beyond Time, bab 731-732. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Menghadapi pertanyaan dari Chen Yangzi, Su Qing awalnya tidak mau mengatakan apapun. Namun, ketika dia melihat ekspresi pucat Zixuan dan mengingat pengaturan pemimpin aliansi, serta ekspresi para kultivator Kabupaten Fenghai di sekitarnya, dia berbicara dengan tenang. Matahari fajar. Saat dia mengatakan ini, ekspresi semua orang di aula berubah drastis. Baik itu Sue Lianzi, Zixuan, atau kultivator Kabupaten Fenghai lainnya yang tetap tinggal untuk berjaga, mereka semua tersentak tak percaya. Matahari fajar. Apa, keributan pecah. Suara Chen Yangzi yang terkejut melampaui segalanya dan menggema memekakkan telinga. Matahari fajar, kamu. Tubuh Chen Yangzi bergetar hebat. Awalnya, dia tidak percaya, tetapi kehancuran tubuh utamanya dan cahaya serta panas yang mengerikan di adegan terakhir membuatnya tidak mungkin lagi menipu dirinya sendiri. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana tubuh utamanya berada di kota Kekaisaran Pangeran Ketujuh, ia memikirkan hampir 1 juta bawahan setia Pangeran Ketujuh dan orang-orang yang mencari perlindungan dari berbagai sekte di wilayah yang luas itu. Ia memikirkan bagaimana mereka adalah pasukan yang sedang dikembangkan oleh Pangeran Ketujuh dan merupakan segala sesuatu yang telah dipersiapkan pihak lain selama bertahun-tahun. Chen Yangzi gemetar tak terkendali dan jantungnya berdebar kencang. Bulu kuduknya langsung merinding. Dia bisa membayangkan bahwa ledakan matahari fajar pasti akan meliputi seluruh kota kekaisaran dan tingkat kematian yang ditimbulkannya pasti akan sangat mengerikan. Meskipun sumber dari semua ini adalah Kabupaten Fenghai, pusaran darah dan daging yang dia buka telah menjadi kaki tangan. Sebenarnya, jika seseorang mengatakan bahwa dia benar-benar seorang kaki tangan, menanggung penghinaan dan secara palsu bergabung dengan Pangeran Ketujuh untuk memenuhi misi besar ini, banyak orang akan mempercayainya. Semua ini akan membuatnya mustahil untuk mendapatkan tempat di antara umat manusia, dan Raja Tianlan pasti akan mencabik-cabik jiwanya. Yang lebih penting lagi, jika Pangeran Ketujuh meninggal, beraninya kau berbohong. Bagaimana mungkin kau memiliki matahari fajar? Chen Yangzi menjerit. Pada akhirnya, ia tetap kehilangan ketenangannya dan menatap Su Qing dengan tak percaya. Teror bergemuruh di tubuhnya seperti longsoran salju. Dia memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur. Kepahitan di hatinya bagaikan gelombang pasang yang menenggelamkannya. Dia merasa tersinggung dan tak berdaya. Semua rencananya berhasil dan semuanya berjalan lancar. Namun, hasil akhirnya adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Itu hanya sebuah penyelidikan. Kau benar-benar membuang matahari fajar. Chen Yangzi memuntahkan seteguk darah lagi. Dalam benaknya, ada sebuah pikiran yang tak terucapkan. Ia sebenarnya ingin berkata, karena kau memiliki matahari fajar, tidak bisakah kau menunjukkannya padaku, biarkan Pangeran Ketujuh melihatnya. Setelah melihatnya, siapa yang berani memprovokasi mereka? Untuk apa repot-repot? Pikiran ini membuatnya merasa semakin pahit. Di bawah runtuhnya tubuh utamanya, basis kultivasinya juga turun drastis, jatuh dari tahap ketiga nihilisme. Bahkan kultivasi nihilisme tahap kedua pun tidak stabil. Seluruh auranya kacau dan dia berada di antara tahap pertama dan kedua nihilisme. Selain itu, dilihat dari situasinya, kemungkinan besar akan sangat sulit untuk mempertahankan kondisi ini dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak ragu. Pada saat ini, dia segera mundur, ingin menyelamatkan nyawanya. Meskipun dia masih bisa bertahan dan menyerang sekarang, kekejaman Su Qing membuatnya takut. Ia takut dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia khawatir karena matahari fajar masih ada, tetapi dia lebih khawatir lagi tentang cincin di langit dan harta sihir terlarang Kabupaten Fenghai. Setelah kehilangan cukup banyak kultivasi, dia tahu bahwa hari ini adalah momen paling kritis dalam hidupnya. Begitu dia mundur, Sue Lianzi bergegas keluar dan Zixuan juga berjalan mendekat. Suara burung kinkin berkicau terdengar dari langit dan aura yang kuat turun menukik ke bawah. Dalam sekejap, benda itu muncul di atas kediaman gubernur daerah.
Tekanan dari benda itu menyelimuti sekitarnya dan terdengar suara gagak yang mengerikan. Melihat ini, Chen Yangzi hanya bisa menahan rasa takut di hatinya. Ekspresinya berubah dan dia mengeluarkan tangisan yang memilukan. Su Qing, akulah yang mengatur agar 10.000 orang yang melarikan diri dari medan perang di Kabupaten Fenghai dapat bertahan hidup. Aku meninggalkan tanda jiwa di tubuh mereka. Jika aku mati, tubuh dan jiwa mereka akan langsung hancur. Sekalipun kau bisa membatalkannya, itu tetap akan membutuhkan waktu. Jika kau menyegelku, aku pasti akan menghancurkan jiwaku sendiri. Ketika jiwaku hancur, mereka akan terkubur bersamaku. Lepaskan aku. Dengan begitu, kau juga akan punya waktu untuk menghilangkan tanda itu. Akan sangat berharga jika kau menyelamatkan nyawaku demi 10.000 kultivator Fenghai. Chen Yangzi memang orang yang berhati-hati dan memiliki rencana yang luar biasa. Bahkan pada tahap ini, dia masih memiliki rencana cadangan. Setelah mengatakan ini, Sue Lianzi dan yang lainnya terdiam sejenak. Bahkan Qing Qin pun tidak yakin bisa menghilangkan tanda jiwa sambil membunuh Chen Yangzi. Itu hanyalah seekor burung besar dan menghilangkan segel bukanlah keahliannya. Situasinya tampak buntu. Namun, ekspresi Su Qing tetap seperti biasa. Dia tidak mempedulikan Chen Yangzi yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan memandang langit. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain mungkin bisa diselesaikan dengan mudah oleh kakek ke-9. Su Qing hendak memintanya. Namun, pada saat ini, ekspresinya sedikit berubah dan suara kakek ke-9 terngiang di benaknya. Namun, ucapan pihak lain tersebut secara naluriah membuat ekspresi Su Qing berubah aneh. Dia menatap Chen Yangzi, yang terus mundur dengan rambut acak-acakan dan ekspresi gila. Dia memilih untuk patuh. Dia berbicara dengan tenang. Tamparan. Begitu Su Qing selesai berbicara, warna langit berubah dan badai mulai mengamuk. Kilat menyambar di langit dan dunia menjadi buram. Sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba turun, menyebabkan bangunan itu bergemuruh dan bergetar. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Seluruh tubuh Chen Yangzi bergetar lebih hebat lagi dan pikirannya hampir runtuh. Seolah-olah suara Su Qing adalah hukum, aturan, dan kehendak dunia. Saat suara itu ditransmisikan, hukum pun mengikuti. Setelah kekuatan ini tiba, ia langsung berubah menjadi telapak tangan tak terlihat yang tanpa ampun menamparkan wajah Chen Yangzi. Dengan suara dentuman keras, Chen Yangzi mengeluarkan ratapan yang lebih menyedihkan dan terlempar. Sisi kanan wajahnya berubah menjadi daging cincang. Semua orang bisa merasakan rasa sakit yang hebat yang dialami Chen Yangzi saat ini. Secara naluriah ia mengeluarkan jeritan yang mengerikan dan pikirannya menjadi kosong. Ia merasa seolah-olah kekuatan yang tak terbayangkan telah menghantamnya seperti gunung. Dia tidak bisa melawan atau menghindar. Sebelum dia sempat bereaksi, kata-kata Su Qing terdengar lagi. Hukum-hukum itu mendarat dan meledak lagi. Teriakan Chen Yangzi berubah menjadi ratapan. Sisi kiri wajahnya dihantam oleh kekuatan dahsyat ini dan kepalanya hampir terlepas. Dia tidak lagi tampak seperti manusia. Tubuhnya juga terpental dari jauh dan mendarat di depan Su Qing. Darah terus menyembur keluar dari mulut dan lehernya. Gagak emas yang muncul di tubuhnya juga mulai hancur berkeping-keping dengan cara yang sangat tragis. Penggunaan aturan ini, kau, apa tingkat kultivasimu? Setelah mendarat di tanah, Chen Yangzi meronta dan berbicara dengan lemah. Ekspresinya dipenuhi rasa takut. Ia hanya merasakan kengerian di benaknya, dan merasa apa yang dialaminya sekarang bahkan lebih mengejutkan daripada ketika ia mendengar tentang matahari fajar. Hal ini karena dia tahu bahwa membuat aturan, hukum, dan kehendak dunia tunduk pada kehendak seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh nihiliti. Berlututlah. Su Qing tidak menjawab dan berbicara dengan tenang. Begitu selesai berbicara, Chen Yangzi kembali merintih. Kakinya lemas dan hancur berantakan. Namun, kaki itu tidak hilang. Sebaliknya, kaki itu kembali menyatu, seolah-olah memang terlahir bengkok. Oleh karena itu, dia hanya bisa berlutut. Akumulasi jiwa, jantung Chen Yangzi berdebar kencang. Dia menatap Su Qing lalu ke Zisuan, matanya menunjukkan tatapan memohon untuk pertama kalinya. Adikku, karena kita pernah berasal dari sekte yang sama dan karena guru, maafkan aku kali ini. Zisuan terdiam dan menggelengkan kepalanya. Chen Yangzi diliputi keputusasaan.
Matanya dipenuhi kegilaan dan dia hendak melakukan penghancuran bersama. Su Qing berbicara dengan tenang. Pencabutan. Saat suaranya menggema, dunia bergemuruh. Kehendaknya membentuk tangan besar yang mengangkat tubuh Chen Yangzi. Chen Yangzi menjerit histeris dan tubuhnya mulai hancur berkeping-keping, menyebabkan energi spiritual yang tak terbatas berhamburan keluar. Upaya pertaniannya terhenti pada saat ini. Hanya tubuh fisik dan jiwanya yang tersisa. Daging dan darah berubah menjadi lilin dan jiwa berubah menjadi sumbu. Su Qing berbicara lagi. Dalam sekejap mata, tubuh Chen Yangzi berubah bentuk dengan drastis. Ia diremas dan dibentuk. Pada akhirnya, ia berubah menjadi lilin daging. Lilin itu dinyalakan, jiwanya menjadi sumbu yang terus menyala. Tangisan memilukan yang tidak terdengar seperti suara manusia terus terdengar saat lilin menyala. Su Qing mengangkat tangannya dan memegang lilin di tangannya. Kemudian dia berbalik dan melangkah ke sisi Zisuan, meletakkan lilin di depannya. Ini untukmu, sebuah hadiah kecil. Su Qing ragu sejenak sebelum berbicara. Zisuan menatap Su Qing. Dia tidak menyangka Su Qing akan melakukan ini. Menurut pemahamannya tentang Su Qing, ini sepertinya bukan gaya pihak lain, tetapi itu tidak masalah. Pada saat ini, perasaan aneh yang kuat muncul di hati Zisuan. Dia mengambil lilin itu dan matanya bersinar terang. Dia berencana meletakkan ini di luar gua tempat tinggalnya di dalam lentera dan membiarkannya terus menyala. Aula itu benar-benar sunyi. Hanya suara derik lilin yang masih terdengar. Mata Sue Lianzi dipenuhi kekaguman. Ia menatap satu-satunya murid besarnya dan merasakan kekaguman yang tak tertandingi di dalam hatinya. Ia merasa bahwa Su Qing benar-benar memahami arti dari kisah cinta darah, mengingatkannya pada tingkah lakunya sendiri di masa muda. Di bawah tatapan semua orang, Su Qing mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Kemudian dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Suara dingin Old Nin terngiang-ngiang di benaknya. Beberapa musuh perlu dibunuh dengan satu serangan. Namun, terhadap musuh yang memprovokasi wanita-wanitamu, jika kau membunuh mereka terlalu cepat, keinginan itu akan kurang memuaskan. Oleh karena itu, kamu harus menyiksa dan melumpuhkan mereka sedikit demi sedikit sebelum mengubah mereka menjadi hadiah. Inilah cara untuk meluluhkan hati seorang wanita. Orang tua ini berpengalaman dalam hal ini. Dulu, saya telah membantu banyak orang melakukan hal ini. Su Qing memasang ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kakek ke-9 berbicara begitu banyak. Dia tidak menyangka kakek ke-9 yang biasanya dingin itu begitu berpengalaman. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengangguk. Namun, ketika dia memperhatikan semangat di mata Zisuan, Su Qing menyadari bahwa apa yang diucapkan kakek ke-9 mungkin benar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, ia tetap berpendapat bahwa musuh harus dibunuh dengan satu serangan. Hal itu tidak bisa ditunda. Hanya sekali ini saja, gumam Su Qing dalam hati. Krisis di Kabupaten Fenghai untuk sementara mereda setelah Chen Yangzi berubah menjadi lilin dan Pangeran ke-7 bersembunyi. Pemberontakan di Kabupaten Fenghai juga berakhir dengan sangat cepat. Di satu sisi, itu karena guru tua ke-7 menumpas pemberontakan dengan sangat cepat, tetapi alasan yang lebih besar adalah berita bahwa kota kekaisaran telah dihancurkan oleh matahari fajar, yang menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah besar gelombang suci. Berbagai ras non-manusia di Laut Terlarang sangat terkejut mendengar berita ini, gemetar ketakutan. Kekaguman mereka terhadap Kabupaten Fenghai melonjak hingga puncaknya. Terlepas dari rasnya, mereka semua memiliki beberapa sifat negatif. Dan matahari fajar sangat berguna untuk melawan sifat-sifat negatif tersebut. Daya jerahnya dapat menghancurkan semua rencana dan mengguncang semua hati, terutama ketika pelepasannya membuat semua orang melihat kematian. Tidak ada yang tahu bagaimana Kabupaten Fenghai menciptakan matahari fajar atau apakah mereka masih memiliki lebih banyak lagi. Tidak ada yang berani berjudi. Hal ini karena ketika matahari fajar pertama kali muncul, ras pertama yang berjudi adalah langit hitam. Mereka menderita kerugian besar dan hampir punah, memperingatkan semua ras lain tentang harga dari perjudian. Jika bahkan ras langit hitam harus mundur karena takut, tidak perlu menyebut pihak-pihak lain. Oleh karena itu, ras non-manusia yang mengepung 7 mata darah segera mundur. Mereka juga mengirimkan hadiah permintaan maaf dengan sikap yang sangat hormat, ingin menyelesaikan dendam tersebut. Namun, bagaimana masalah ini bisa diselesaikan semudah itu?
Perang bukanlah sesuatu yang bisa dimulai dan dihentikan hanya karena keinginan. Oleh karena itu, guru tua ketujuh secara pribadi mendatangi banyak ras non-manusia dan menandatangani serangkaian perjanjian yang tidak setara. Sejak saat itu, status ras non-manusia ini akan semakin rendah dibandingkan dengan kaum duyung pada masa itu. Mereka terkunci rapat di bawah kekuasaan Kabupaten Fenghai. Dalam sekejap, kekuatan Kabupaten Fenghai bangkit dengan gemilang di seluruh wilayah gelombang suci yang luas. Nama Su Qing sekali lagi bergema ke segala penjuru, tidak hanya di Kabupaten Fenghai, tetapi juga di Laut Terlarang, benua Nanhuang, dan seluruh wilayah besar gelombang suci. Banyak sejarawan merasa bingung selama periode waktu ini. Tampaknya pernah terjadi insiden serupa di negeri ini pada zaman dahulu. Era itu adalah milik Kerajaan Ungu Hijau dan milik putra mahkota Ungu Hijau yang sama terkenalnya dengan penguasa manusia awan cermin. Kini, bertahun-tahun telah berlalu dan Kabupaten Fenghai telah bangkit. Su Qing telah bangkit. Karena namanya mengandung kata Qing, ada beberapa ras yang menduga bahwa Su Qing mungkin memiliki garis keturunan dari Kerajaan Ungu Hijau. Namun, itu hanyalah tebakan. Pada saat yang sama, pihak Markis Yao juga berhasil menyelamatkan sekitar 10.000 kultivator Kabupaten Fenghai, termasuk Kong Xianglong. Saat para kultivator yang telah mengalami berbagai situasi hidup dan mati kembali, Su Qing secara pribadi memimpin orang-orang dari Kabupaten Fenghai untuk menyambut mereka di luar kota. Ketika mereka bertemu, suara-suara gembira dari seluruh anggota pasukan menyebar ke segala arah. Sebagian besar dari mereka mengira bahwa kematian akan menjadi satu-satunya rumah mereka. Mereka merasa mustahil untuk kembali ke Kabupaten Fenghai lagi. Setelah melihat ibu kota Kabupaten Fenghai, sebagian dari mereka mulai menangis. Su Qing memandang mereka dan hatinya tergerak. Dia mengenal banyak dari orang-orang ini. Di antara mereka adalah rekan-rekan dan teman-temannya. Salah satu di antaranya adalah Kong Xianglong. Cedera yang dialami Kong Xianglong tidaklah ringan, dan penampilannya jelas lebih lusuh dibandingkan beberapa tahun lalu. Kepribadiannya juga telah berubah. Sikapnya yang dulu tak terkendali telah lenyap, digantikan oleh watak yang pendiam dan serius, yang menjadi keseluruhan ekspresinya. Saat memandanginya, Su Qing samar-samar melihat sosok master istana tua. Kultivasi Kong Xianglong telah maju. Sebagai mantan pilihan surga nomor 1 di Kabupaten Fenghai, kultivasinya telah mencapai alam Nasjan Sol yang sempurna dan berada setengah langkah menuju tahap Dao Nur Turing. Kecepatan kultivasinya ini hanya kalah dari Su Qing. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia telah bekerja keras dalam beberapa tahun terakhir dan pasti memiliki peluang lain. Pada saat itu, dia berada di depan kerumunan dan menatap Su Qing. Sedikit riak muncul di matanya saat dia berjalan menuju Su Qing. Su Qing juga melangkah maju. Di bawah tatapan semua orang dan di tengah kegembiraan serta sorak-sorai sambutan dari Kabupaten Fenghai, Su Qing dan Kong Xianglong berpelukan erat. Segera setelah itu, Kong Xianglong mundur 3 langkah dan berlutut dengan satu lutut. Kemudian ia melakukan salam pemegang pedang dan berbicara dengan suara berat. "Salam, Gubernur Daerah." Suaranya bergema dan 10.000 pasukan di belakangnya pun ikut berlutut. Su Qing menarik napas dalam-dalam dan mengangguk sambil memandang orang-orang itu. "Selamat datang kembali." Sorak-sorai menggema ke langit. Pada saat ini, seluruh penduduk Kabupaten Fenghai bersatu. Pada hari ke-7 setelah Kong Xianglong kembali, Su Qing menerima pesan dari Zhang San. Sayap besarnya telah selesai dibangun. Membangun sayap yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Zhang San sendirian. Karena itu, beberapa waktu lalu, dia pergi dan bergabung dengan 7 mata darah. Dia bahkan membawa mereka ke pulau ras mayat laut. Dengan bantuan harta sihir terlarang 7 mata darah, dia menempa sayap besar untuk Su Qing. Meskipun ada beberapa kendala dan perubahan karena rencana pemimpin aliansi dan munculnya ras non-manusia di Laut Terlarang, secara keseluruhan pembangunan berjalan cukup lancar. Kini, proses penempaan akhirnya selesai, dan yang tersisa hanyalah Su Qing memasang sumber daya listriknya. Setelah mendengar berita ini, rasa antisipasi meningkat di hati Su Qing. Su Qing memiliki hubungan yang mendalam dengan perahu ajaib yang telah bersamanya sejak ia mulai berkultivasi. Lagi pula, di masa lalu, ia tinggal di perahu ajaib itu setiap hari dan perahu itu telah membantunya mengatasi bahaya berulang kali. Oleh karena itu, Su Qing segera meninggalkan ibu kota kabupaten. Dia duduk di leher burung besar,
King dan bergegas menuju pulau ras mayat laut. King sangat senang karena bisa jalan-jalan lagi dengan Su King. Ia terus tertawa kecil sepanjang jalan, seolah-olah sedang mengobrol. Su King juga sedang dalam suasana hati yang baik. Dari waktu ke waktu, dia akan tersenyum dan berbicara, mengobrol dengan riang bersama King. Sesekali, seluruh tubuh King akan memancarkan cahaya. Setiap kali ini terjadi, Su King akan bekerja sama dan memancarkan cahaya pelangi. King menjadi semakin gembira. Dalam sehari, mereka melintasi wilayah Kabupaten Fenghai. Ketika mereka melewati Gunung Kaisar Hantu, Su King meliriknya dari langit dan menghela napas penuh emosi. Dia tahu bahwa kakak senior ketiganya sedang berlatih di sini. Namun, dia tidak melihatnya setelah melihat sekilas. Sosoknya saat ini sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya. Oleh karena itu, dia sangat menyadari betapa kuatnya akumulasi jiwa yang mampu menopang dua dunia besar itu. Bahkan sang pewaris pun hanya memiliki dunia yang luas. Hanya Putri Mingmei dan kakek ke-9 yang memiliki dua dunia. Adapun Kaisar Hantu, dia jelas seseorang yang mahir bertarung seperti kakek ke-9. Seorang kultivator dua dunia dengan kemampuan akumulasi jiwa yang mahir bertarung tentu memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih menakutkan. Dia bukan hanya dua dunia besar. Saat Su King menatap gunung itu, dia mendengar suara dingin tetua ke-9. Masih ada jejak dari 3 dunia besar lainnya di tubuhnya. Sayang sekali sumbernya telah hancur. Dia adalah pengumpul jiwa maha kuasa dengan 5 dunia di puncak kekuatannya. Orang ini bukan kultivator dari era saya. Dia seharusnya dari generasi selanjutnya, tapi dia benar-benar menakjubkan. Suara dingin Old Nin juga mengandung sedikit emosi saat dia melanjutkan. Orang yang membunuhnya bukanlah dewa, melainkan seorang penguasa. Su King, kau telah mewarisi sebagian dari kekuasaannya. Di masa depan, kau mungkin akan menarik karma di wilayah lain. Namun, sebelum kamu menanggung karma, jiwa-jiwanya akan terlebih dahulu mengalami malapetaka. Kamu harus ingat bahwa jika salah satu jiwanya meninggal, kamu harus segera kembali ke persembahan bulan. Hati Su King bergetar. Dia melirik Gunung Kaisar Hantu tetapi tidak berbicara. King sama sekali tidak menyadari hal itu. Dia membawa Su King pergi dari Gunung Kaisar Hantu dan terbang di atas laut terlarang hingga mereka tiba di Pulau Ras Mayat Laut. Di masa lalu, hal yang paling mencolok di Pulau Ras Mayat Laut adalah patung mayat leluhur yang sangat besar. Patung-patung ini sangat tinggi dan megah, memberikan kekuatan yang cukup untuk harta sihir terlarang 7 mata darah. Selain itu, ada cermin kuno berwarna merah darah yang menakjubkan di udara dan 9 mata yang tertutup. Sekarang, semua itu digantikan oleh barang yang bahkan lebih megah. Itu adalah bola raksasa yang ukurannya sebanding dengan setengah pulau. Warnanya ungu dan cahayanya sangat cemerlang. Kemegahannya yang mengguncang bumi dapat terlihat dari kejauhan. Ia seperti matahari yang mendarat di dunia manusia. Ia memancarkan cahaya tanpa batas dan kobaran api yang besar membakar sekitarnya. Suhu tinggi tersebut menyatu dengan badai dan menyebar ke segala arah. Atau lebih tepatnya, ini adalah sebuah matahari. Orang bisa melihat ratusan ribu kultivator mata 7 darah di pulau itu. Mereka menunggu kedatangan Su King. Saat Su King melihat matahari, dia tertegun sejenak dan ekspresinya menjadi aneh. Seperti yang diduga, dia melihat sosok kapten di samping Zhang San di kejauhan. Mereka berdua sedang membicarakan sesuatu. Setelah menyadari kehadiran Su King, sang kapten tertawa dan melangkah mendekati Su King. King kecil, bagaimana? Apakah kamu puas dengan sayap ayam yang luar biasa ini? Sang kapten berbicara dengan bangga. Tatapan Su King menyapu matahari ungu raksasa itu. Dia bisa merasakan matahari kuno yang pernah dia ikat ke tubuhnya. Dulu, ketika sang kapten bertarung dengan Dewi Merah, meskipun dia menggunakan matahari fajar, dia tidak menggunakan matahari kuno. Zhang San, yang berada di samping, tersenyum getir dan mendesah ke arah Su King. Ini bukan yang saya rancang di awal, tapi kapten mengatakan bahwa kau menyukai matahari. Setelah itu, dia bahkan mengeluarkan sebuah bola besar sebagai intinya dan mengatakan kepadaku bahwa itu adalah matahari fajar. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang aku percaya. Setelah Zhang San selesai berbicara, dia menunjuk ke arah matahari berwarna ungu. Barang ini adalah matahari fajar. Su King tetap diam.
Sang kapten mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya sangat angkuh saat dia merangkul leher Su King dan berbicara dengan lantang. Di masa depan, jika kita pergi ke tempat lain, kita akan menunggangi benda ini dan melihat siapa yang berani memprovokasi kita. Jika kita duduk di atas matahari fajar, kita pasti akan membuat semua ras ketakutan. Bukankah perahu ajaibmu harus meledak setiap kali? Tidak apa-apa, kali ini, kau bisa meledakkannya dengan santai. Jika ada yang memprovokasi kami akan meledakkannya. Selain itu, kudengar beberapa ras di wilayah gelombang suci yang luas menduga bahwa kita tidak memiliki matahari fajar kedua. Nah, siapa yang berani membantah? Aku akan menempatkan matahari fajar ini di depan pintu mereka. Su King membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, dia terus merasa bahwa meskipun dia akan merasa perkasa duduk di atas matahari fajar, bahayanya terlalu besar. Jika benda ini meledak dengan sendirinya. Selain itu, ini berbeda dari sayap besar yang dia bayangkan. Ini sepenuhnya sebuah benteng. Namun, efek cerah ini memang sangat mencengangkan. King Qin, yang berada di samping, juga menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan suara cekikikan. Su King mengerti bahwa itu menunjukkan betapa menakutkannya makhluk ini. King kecil, ibu sudah punya nama untuknya. Namanya bola ungu. Lihat, nama ini terdengar bagus, kan? Sekarang, bola ungu kita hanya menunggu kau memasukkan sumber energinya. Aku tahu apa yang ingin kau masukkan ke dalamnya. Haha, aku juga ingin melihat kekuatan seperti apa yang dapat ditampilkan bola ungu setelah menyatu dengan daging Dewi Merah. Mata sang kapten berbinar-binar penuh kegembiraan, seolah-olah dia tidak takut akan terjadinya ledakan.